Pernahkah kalian merasa bahwa hidup ini terkadang berjalan terlalu bising? Namun di saat yang sama terasa begitu hampa? Ada satu titik di mana takdir tidak lagi mengetuk pintu rumah kita dengan sopan, melainkan mendobraknya, mengambil apa yang paling kita cintai, dan meninggalkan kita dalam ruangan gelap bernama kehilangan. Sebagai orang awam yang berdiri di balik layar kehidupan, saya sering merenung, seberapa jauh seorang manusia bisa berlari untuk menyembuhkan luka hatinya? Apakah waktu benar-benar menyembuhkan, atau kita hanya sekadar terbiasa dengan rasa sakit? Selamat datang di channel ini. Hari ini, mari kita berjalan bersama sebuah keluarga yang mencoba menjahit kembali bendera harapan mereka yang telah robek, lewat sebuah keputusan paling gila yang pernah ada, membeli sebuah kebun binatang yang sekarat. Ini adalah kisah nyata tentang Benyamin Mi, dalam film We Bought a Zoo. Benyamin Mi adalah seorang pria yang hidupnya akrab dengan adrenalin. Sebagai jurnalis petualang, ia terbiasa menantang badai, mewawancarai bahaya, dan menjinakkan ketakutan. Namun, badai terbesar justru datang tanpa suara ke dalam rumahnya. Istrinya, Catherine, meninggal dunia, meninggalkan Benyamin memeluk sepi bersama kedua buah hatinya, Dylan, remaja belasan tahun yang mengunci diri dalam kemarahan, dan Rosie, malaikat kecil berusia 7 tahun yang matanya masih menyimpan binar polos. Disinilah ironi kehidupan sering bermain. Benyamin bisa menaklukkan dunia luar, namun ia mendadak lumpuh saat harus menghadapi ruang tengah rumahnya sendiri. Rumah yang dulunya adalah istana kehangatan, kini berubah menjadi museum kenangan. Setiap sudut dinding seolah berbisik tentang tawa mendiang istrinya. Setiap cangkir kopi, setiap embusan angin di beranda, menjelma menjadi belati ingatan yang mengiris perlahan. Kesedihan itu seperti kabut tebal yang enggan beranjak. Dylan, anak laki-lakinya, meluapkan lukanya lewat lukisan-lukisan kelam yang mengerikan, hingga akhirnya ia dikeluarkan dari sekolah. Benyamin sadar, mereka tidak sedang hidup, mereka hanya sedang menunda kehancuran. Mereka butuh sebuah tombol restart. Mereka butuh melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu. Maka, dimulailah petualangan mencari sepetak tanah baru. Benyamin membawa Rosie berkeliling, menolak puluhan rumah modern yang tampak kaku. Hingga akhirnya, mobil mereka berhenti di sebuah kawasan pedesaan yang hijau, di depan sebuah rumah tua yang anggun namun tampak kesepian, berdiri di atas tanah seluas puluhan hektar. Rosie langsung jatuh cinta. Tempat itu seperti halaman komik dongeng yang menjadi nyata bagi anak seusianya. Namun, ada satu syarat mutlak yang tertulis di lembar kontrak, sebuah klausul gila yang membuat agen properti menggelengkan kepala. Rumah ini tidak dijual sendirian. Ia berdiri di dalam kompleks kebun binatang Rosemore yang telah ditutup. Siapapun yang membeli rumah ini, wajib hukumnya untuk merawat ratusan satwa di dalamnya dan menghidupkan kembali tempat itu. Jika kita menggunakan logika manusia modern yang penuh kalkulasi untung rugi, keputusan ini adalah sebuah tiket menuju kebangkrutan emosional dan finansial. Membeli rumah adalah tentang kenyamanan, sementara membeli kebun binatang adalah tentang memeluk tanggung jawab yang maha berat. Sahabat-sahabat Benyamin, bahkan kakaknya yang bernama Duncan, menganggap ini adalah bentuk delusi akibat duka yang belum selesai. Duncan mengingatkannya dengan kalimat rasional, "Kamu tidak tahu apa-apa tentang merawat singa atau membersihkan kandang beruang." Namun, mari kita lihat dari kacamata seorang ayah. Saat Benyamin melihat Rosie memberi makan sekelompok merak yang bebas berkeliaran dengan senyum yang sudah berbulan-bulan hilang dari wajahnya, logika Benyamin runtuh. Hati kecilnya berbisik, mungkin, untuk menyembuhkan jiwa yang mati, kita harus merawat kehidupan makhluk lain. Benyamin mengetuk meja, menandatangani kontrak, dan menguras hampir seluruh tabungan hidupnya. Mereka resmi menjadi pemilik sebuah kebun binatang. Fajar pertama di Rosemore menyapa dengan nyanyian yang tidak biasa. Bukan suara alarm ponsel, melainkan raungan singa yang membelah sunyi pagi dan pekikan burung-burung eksotis. Disinilah Benyamin tersadar, bahwa romansa, hidup di alam liar, segera menguap, digantikan oleh realitas yang menuntut peluh dan air mata. Ia bertemu dengan Kelly Foster, kepala penjaga kebun binatang yang diperankan dengan sangat apik oleh Scarlett Johansson. Kelly adalah wanita yang hatinya telah mengeras oleh dedikasi. Baginya, hewan-hewan di sini bukan tontonan,
melainkan keluarga yang hak-haknya harus dibela mati-matian. Bersama tim kecilnya yang eksentrik, termasuk seorang pria yang selalu membawa monyet di bahunya, mereka memandang Benyamin dengan skeptis. Bagi mereka, Benyamin hanyalah pria kota kaya yang sedang mencari pelarian dan akan menyerah dalam hitungan minggu saat tangannya mulai kotor oleh lumpur. Hubungan awal antara Benyamin dan Kelly ini sangat menarik untuk kita cermati. Pertemuan dua kutub ego. Benyamin datang dengan idealisme seorang ayah yang ingin menyelamatkan anaknya, sementara Kelly berdiri dengan benteng perlindungan terhadap satwa-satwa yang telantar. Kebun binatang ini sedang sekarat secara finansial, pagar-pagarnya rapuh dimakan usia, singa-singanya menua, dan harimau Siberianya mulai sakit-sakitan. Tantangan di depan mata mereka bukan lagi sekadar memberi makan, tapi bagaimana melewati inspeksi ketat dari pemerintah agar izin operasional mereka bisa dibuka kembali pada musim panas nanti. Taruhannya adalah segalanya. Jika mereka gagal dalam inspeksi, tempat ini akan ditutup selamanya, dan hewan-hewan itu akan disuntik mati. Pernahkah kalian melihat sebuah bangunan yang tampak kokoh dari luar, namun sebenarnya fondasinya sedang retak di dalam tanah? Itulah yang terjadi pada keluarga Mi. Kebun binatang ini mungkin menawarkan pemandangan hijau yang menyegarkan mata, namun ia tidak serta-merta bisa menghapus mendung yang telanjur bersarang di kepala Dylan. Bagi Dylan, tempat ini bukanlah sebuah awal yang baru. Baginya, tempat ini adalah sebuah pengasingan. Ia merasa renggang dari ayahnya, merasa dipaksa meninggalkan dunianya yang lama demi ambisi gila sang ayah. Komunikasi antara seorang ayah dan anak lelaki remajanya terkadang adalah bahasa yang paling sulit dimengerti di dunia. Mereka berbicara dengan bahasa yang sama, namun di telinga masing-masing, kata-kata itu terdengar seperti serangan. Benyamin berbicara atas nama masa depan, sementara Dylan berteriak atas nama rasa sakit yang diabaikan. Mereka adalah dua orang yang sama-sama tersesat di dalam labirin duka yang sama, namun memilih jalan keluar yang berlawanan. Puncaknya terjadi ketika malam kian larut. Di ruang tengah yang sunyi, dinding-dinding kayu rosemor menjadi saksi runtuhnya kesabaran mereka. Pertengkaran hebat pecah. Kata-kata yang keluar bukan lagi sekadar kalimat, melainkan pecahan kaca yang siap melukai siapa saja. Dylan berteriak bahwa ayahnya tidak pernah mendengarkannya, bahwa ayahnya egois, dan yang paling menyakitkan, Dylan merasa ayahnya membencinya hanya karena wajahnya mengingatkan Benyamin pada mendiang istrinya. Benyamin terpaku. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Di bawah lampu yang remang-remang, ia menyadari satu hal yang mengerikan. Dalam usahanya menyelamatkan sebuah kebun binatang, ia hampir kehilangan jiwa anaknya sendiri. Di tengah badai batin yang berkecamuk dengan anaknya, Benyamin melangkah ke sudut paling sunyi di kebun binatang itu. Di sana, di balik jeruji besi yang dingin, bersemayam Spar, seekor harimau Siberia berusia 16 tahun. Spar adalah penguasa masa lalu, sebuah keindahan yang kini sedang digerogoti oleh usia dan penyakit. Napas harimau besar itu terdengar berat, seperti mesin tua yang dipaksa bekerja melampaui batasnya. Matanya yang dulu tajam bak belati, kini meredup, menatap Benyamin dengan pandangan yang pasrah namun penuh wibawa. Dokter hewan mengatakan bahwa waktu Spar sudah hampir habis. Obat-obatan tidak lagi menyembuhkan, mereka hanya menunda sesuatu yang sudah digariskan oleh takdir. Disinilah keindahan film ini meremukan hati kita sebagai manusia. Sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, ada sebuah ikatan tanpa kata yang terjalin antara Benyamin dan Spar. Benyamin melihat dirinya sendiri pada diri harimau tua itu. Spar sedang sekarat secara fisik, sementara Benyamin sedang sekarat secara emosional. Keduanya sama-sama menolak untuk menyerah, namun sama-sama kelelahan menahan beban hidup. Kelly, sang kepala penjaga, berdiri di samping Benyamin dalam kegelapan. Dengan suara yang bergetar, Kelly mengingatkan Benyamin tentang sebuah kebenaran yang pahit. Merawat makhluk hidup bukan hanya tentang bagaimana ego kita mempertahankan mereka agar tetap bernapas, tetapi juga tentang bagaimana kita memiliki keikhlasan untuk melepaskan saat waktunya telah tiba. Bagi Benyamin, membiarkan Spar pergi terasa seperti kehilangan Katerine untuk kedua kalinya. Ia marah pada keadaan, ia mengamuk pada ketidakberdayaan. Ia merasa jika ia gagal menyelamatkan Spar, maka ia adalah seorang pria yang gagal menjaga apapun di dunia ini.
Kehilangan seekor makhluk sehebat Spar ternyata menjadi jembatan tak kasat mata yang menghubungkan kembali hati Benyamin dan Dylan. Kematian terkadang memiliki cara yang aneh untuk mengingatkan yang hidup bahwa waktu kita di dunia ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kebencian. Melihat anaknya yang masih menjaga jarak, Benyamin tidak lagi mendekat dengan amarah atau tuntutan. Ia mendekat sebagai seorang sahabat yang juga pernah muda, pernah takut, dan pernah terluka. Disinilah, Benyamin membagikan sebuah rahasia hidup yang kelak akan mengubah cara Dylan memandang dunia. Sebuah filosofi tentang 20 detik keberanian. Perhatikan kalimat Benyamin ini dengan saksama. Ia berkata kepada Dylan, "Kamu tahu, terkadang yang kamu butuhkan hanyalah 20 detik keberanian yang luar biasa. Benar-benar keberanian yang memalukan selama 20 detik. Dan aku berjanji kepadamu, sesuatu yang hebat akan terjadi setelahnya." Sebagai orang awam, kalimat ini memukul kesadaran kita. Berapa banyak peluang dalam hidup kita yang hilang hanya karena kita takut pada detik pertama? Kita takut ditolak, takut gagal, takut terlihat bodoh. Padahal, pembatas antara nasib kita yang sekarang dengan masa depan yang gemilang seringkali hanyalah dinding tipis berdurasi 20 detik saja. Filosofi ini bukan sekadar teori. Benyamin menceritakan bahwa begitulah cara ia dulu memberanikan diri menyapa Catherine, ibu Dylan, di sebuah kedai kopi belasan tahun yang lalu. Jika Benyamin menyerah pada rasa takutnya saat itu, maka Dylan tidak akan pernah ada di dunia ini. Mendengar itu, pertahanan di mata Dylan runtuh. Untuk pertama kalinya, ia melihat ayahnya bukan sebagai sosok otoriter yang menyebalkan, melainkan sebagai seorang pria yang sedang berjuang keras mempertahankan sisa-sisa kebahagiaan keluarga mereka. Langkah kaki mereka yang tadinya terasa berat dan berlawanan arah, kini mulai melangkah dalam ritme yang sama. Dengan hubungan keluarga yang mulai membaik, energi positif seolah menular ke seluruh penjuru kebun binatang Rosemore. Semangat baru ini datang tepat di waktu yang krusial, karena hari inspeksi resmi dari pemerintah tinggal menghitung hari. Jika mereka gagal memenuhi standar keselamatan yang ketat, semua kerja keras ini akan menguap menjadi sia-sia. Uang tabungan Benyamin sudah menipis, bahkan hampir menyentuh angka 0. Namun, keajaiban seringkali mendatangi mereka yang tidak berhenti berjalan. Benyamin menemukan sebuah warisan rahasia yang ditinggalkan mendiang istrinya di dalam sebuah rekening lama, sebuah pesan cinta terakhir yang seolah mengatakan, "Gunakan ini untuk memulai hidup barumu, Ben." Disinilah kita melihat keindahan dari sebuah gotong royong. Uang memang penting, tetapi manusia-manusia di dalam Rosemore lah yang menjadi jiwa tempat ini. Kita melihat Kelly, Dylan, Rosie, dan seluruh staf bekerja tanpa kenal lelah. Mereka melumuri tangan mereka dengan cat, memikul kayu-kayu berat, dan berteman dengan lumpur dari pagi hingga malam. Rumah yang dulunya sunyi kini riuh oleh suara palu dan tawa. Ini bukan lagi sekadar proyek memperbaiki kebun binatang milik Benyamin Mi. Ini telah berubah menjadi sebuah misi bersama demi melindungi rumah bagi makhluk-makhluk tak bersuara yang ada di dalamnya. Bahkan Dylan, yang dulunya mengunci diri di kamar, kini mulai keluar dan menemukan cinta pertamanya pada Lily, seorang gadis desa polos yang diperankan oleh Elle Fanning. Melalui interaksi sederhana dan polos di antara mereka, kita diingatkan bahwa kebahagiaan itu sederhana. Ia seringkali tumbuh di tempat-tempat yang paling tidak kita duga. Hari yang dinanti sekaligus ditakuti akhirnya tiba. Langit Rosemore pagi itu diselimuti ketegangan yang pekat saat sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Keluar dari dalam mobil adalah Walter Ferris, seorang inspektur pemerintah yang terkenal dingin, kaku, dan tidak kenal kompromi. Bagi Ferris, tidak ada ruang untuk toleransi atau cerita latar belakang yang mengharukan, yang ada hanyalah angka dan regulasi hitam di atas putih. Ferris berjalan mengitari area kebun binatang dengan langkah kaki yang teratur, matanya yang tajam meneliti setiap sudut. Ia mengukur tinggi pagar, memeriksa kekuatan engsel pintu kandang beruang, hingga menakar kelayakan air minum untuk satwa. Di belakangnya, Benyamin dan Kelly berjalan dengan napas yang tertahan. Jantung mereka berdegup kencang setiap kali Ferris membuat catatan di papan kertasnya tanpa ekspresi. Ini adalah momen ujian mental terbesar bagi Benyamin. Segala pertaruhan hidupnya, tabungannya, masa depan anak-anaknya,
kenangan istrinya, dan nasib ratusan hewan, kini berada di ujung pena seorang pria asing. Saat Ferris berhenti di depan kandang singa dan menemukan sebuah retakan kecil, suasana mendadak senyap. Kita bisa merasakan bagaimana harapan seolah ditarik paksa dari dada Benyamin. Namun, disinilah Kelly menunjukkan kelasnya sebagai seorang profesional. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia menjelaskan setiap detail perbaikan yang telah mereka lakukan dengan standar yang bahkan melebihi ekspektasi. Setelah beberapa jam yang terasa seperti beberapa tahun bagi Benyamin, Ferris akhirnya menutup papan catatannya, membetulkan letak kacamatanya, dan menatap Benyamin dengan tatapan yang sulit diartikan. Ketegangan yang sempat membekukan udara Rosemore akhirnya mencair. Walter Ferris, sang inspektur kaku yang seolah tidak memiliki hati itu, perlahan menurunkan papan catatannya. Di luar dugaan, sebuah senyuman tipis terukir di wajahnya yang tegas. Ia menatap Benyamin dan berkata bahwa ia belum pernah melihat sebuah kebun binatang yang dirawat dengan begitu banyak cinta dalam waktu sesingkat ini. Rosemore dinyatakan lulus inspeksi. Izin operasional resmi ditandatangani. Mendengar hal itu, seluruh staf bersorak. Kelly dan Benyamin berpelukan dalam kelegaan yang luar biasa. Dylan dan Rosie melompat kegirangan. Mereka berhasil. Benteng pertama telah runtuh, dan hari pembukaan besar-besaran untuk umum dijadwalkan pada akhir pekan ini. Namun, hidup jarang sekali memberikan kita jalan yang sepenuhnya mulus. Tepat 1 hari sebelum gerbang dibuka, sebuah badai besar melanda kota. Hujan turun seolah langit sedang runtuh, membawa angin kencang yang merusak beberapa fasilitas luar dan memutus akses jalan menuju kebun binatang. Keesokan paginya, di hari pembukaan, langit memang kembali cerah, namun keheningan yang mencekam justru melanda Rosemore. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi, namun tidak ada satupun pengunjung yang datang. Gerbang depan kosong melompong. Benyamin berdiri di loket tiket dengan wajah yang perlahan layu. Apakah badai semalam telah menghancurkan impian mereka? Apakah semua pengorbanan ini berakhir pada sebuah kesunyian? Merasa ada yang tidak beres, Benyamin, Kelly, dan anak-anak berjalan menyusuri jalan setapak menuju gerbang luar. Dan di sanalah mereka menemukan jawabannya. Sebuah pohon tua yang sangat besar telah tumbang akibat badai semalam, melintang tepat di tengah jalan dan memblokir akses mobil. Namun, mata Benyamin mendadak berkaca-kaca saat melihat apa yang ada di balik pohon tumbang tersebut. Di seberang pohon, bukan kekosongan yang mereka dapati, melainkan lautan manusia. Ratusan keluarga, anak-anak dengan wajah penuh antusias, dan masyarakat kota telah berkumpul. Mereka tidak berbalik pulang saat jalan terhalang. Mereka justru memarkir kendaraan mereka jauh di luar dan memilih berjalan kaki, lalu memanjat pohon tumbang itu satu persatu demi bisa datang ke kebun binatang Rosemore. Ini adalah salah satu adegan paling magis dalam sejarah sinema. Ketika sebuah tempat dibangun dengan ketulusan dan air mata, ia akan menarik jiwa-jiwa lain untuk datang. Masyarakat tidak hanya datang untuk melihat binatang, mereka datang untuk merayakan kehidupan. Mereka datang untuk mendukung seorang ayah yang telah berjuang mati-matian demi anak-anaknya. Benyamin dengan sigap membantu para pengunjung melewati batang pohon besar itu. Gerbang Rosemore akhirnya benar-benar terbuka. Tempat yang dulunya mati, sepi, dan dipenuhi aura duka, kini menjelma menjadi taman ria yang penuh dengan tawa anak-anak, kilatan kamera, dan kehidupan yang baru. Di antara kerumunan itu, Dylan akhirnya memberanikan diri menemui Lily, mempraktikkan filosofi 20 detik keberaniannya untuk menyatakan perasaannya. Dan tebak apa? Detik-detik keberanian itu berbuah senyuman termanis dari Lily. Film ini ditutup dengan sebuah momen yang sangat intim. Benyamin membawa Dylan dan Rosie ke sebuah kedai kopi sederhana. Di sana, mereka ulang hari di mana ia pertama kali bertemu dengan ibu mereka. Ia menunjukkan tempat duduknya, cara ia gemetar, dan bagaimana 20 detik keberanian telah mengubah seluruh garis takdir hidupnya. Bagi mereka, Catherine tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap keberanian yang mereka miliki untuk melanjutkan hidup. Sahabat penonton yang saya hormati,
Kisah Benyamin Mi dalam Mi Book A Zu mengajarkan kita sebuah hal yang sangat mahal tentang hidup. Terkadang, saat kita kehilangan sesuatu yang berharga, cara terbaik untuk menyembuhkan diri bukanlah dengan mengurung diri dan meratapi luka. Cara terbaik adalah dengan berani mengambil tanggung jawab baru, merawat kehidupan lain, dan mengizinkan diri kita untuk berguna bagi makhluk lain. Kita tidak perlu membeli sebuah kebun binatang untuk memulai hidup baru. Yang kita butuhkan mungkin hanyalah 20 detik keberanian. 20 detik untuk memaafkan masa lalu, 20 detik untuk mengetuk pintu kesempatan yang baru, atau 20 detik untuk mulai melangkah keluar dari zona nyaman kita. Terima kasih telah menemani perjalanan emosional kita hari ini. Jika kisah ini berhasil menyentuh sudut kecil di hati Anda, atau menemani waktu santai Anda dengan kehangatan, silakan berikan like, tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa membedah kisah-kisah luar biasa lainnya. Saya pamit undur diri, jaga kesehatan Anda, tetaplah berani, dan sampai jumpa di video berikutnya.